Agama di sisi Allah hanya Islam. Quran Surah Al-Maidah ayat 109. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Lalu dia bertanya kepada mereka apa jawaban kaummu terhadap seruanmu. Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Juz ke-7. Tafsir. Ingatlah suatu peristiwa penting pada hari kiamat. Ketika Allah mengumpulkan para rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Lalu dia bertanya kepada mereka. Apa jawaban atau tanggapan umat terhadap misi dakwah kamu sekalian? Apakah mereka menanggapinya dengan iman atau dengan kufur? Apakah dengan iman yang taat atau iman yang fasik? Mereka, para rasul, menjawab. Saat itu umat hadir guna menyaksikan tanya jawab ini. Kami tidak tahu tentang itu setelah kami wafat. Sesungguhnya engkaulah sendiri yang maha mengetahui segala yang gaib. Karena pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan para rasul dan umatnya masing-masing. Hari terjadinya peristiwa itu disebut Yaumul Mahsyar. Ketika itu Allah akan mengajukan pertanyaan kepada para rasul. Apakah jawaban yang mereka terima dari umat-umat mereka setelah mereka menyeru kepada agamanya? Para rasul tentu saja mengetahui jawaban apa yang telah mereka terima dari umatnya masing-masing. Dan bagaimana tanggapan mereka terhadap seruan yang telah disampaikan kepada mereka. Meskipun tidak seluruhnya mereka ketahui. Tetapi, para rasul adalah orang yang sangat tinggi budi pekertinya dan amat rendah hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa kehambaannya kepada Allah, mereka menjawab bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Mengetahui hal-hal yang gaib. Allah menanyakan kepada para rasul, jawaban apa yang mereka terima dari umat yang telah mereka seru kepada agamanya. Allah tidak menanyakan kepada para rasul apakah mereka sudah menyampaikan risalah yang ditugaskan kepada mereka, atau belum. Hal ini menunjukkan bahwa para rasul itu benar-benar telah menunaikan tugas mereka dengan baik, yaitu menyampaikan agama Allah kepada umat mereka. Akan tetapi sebagian dari umat itulah yang tidak menerima ajakan dan seruan dengan sebaik-baiknya. Hal lain yang dapat kita pahami dari ayat ini ialah bahwa Allah tidak langsung menyampaikan pertanyaan kepada umat-umat daripada rasul itu. Misalnya, hai manusia, jawaban apakah yang telah kamu berikan kepada rasul-rasulku ketika mereka menyampaikan risalahku kepada kamu sekalian? Sebaliknya, Allah menyampaikan pertanyaannya kepada para rasulnya, bukan kepada umat mereka. Hal ini menunjukkan kemurkaan Allah kepada umat-umat yang mengabaikan seruan dan peringatan-peringatan yang telah disampaikan para rasul itu kepada mereka. Maka pertanyaan itu adalah untuk menghardik umat-umat yang durhaka. Hadits pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seorang yang sudah tua berzina, orang miskin namun sombong, dan pemimpin yang pendusta. Hadis riwayat Nasai nomor 2528. Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Isqalallahu ya isabna Maryam askur nimati alaika wa ala walidatik iz ayat tuka biruhil kudus itu kalimun nasa fil mahdi wa kahla wa iz alam tukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa iz tahluku minatini kahayati tayri bi isni fatanfuhu fiha fatakunu tayram bi isni wa tubriul akmaha wal abrasa bi isni wa iz tukrijul mauta bi isni wa iz kafaftu bani Israila angka iz citahum bil bayinati faqolal lazina kafaru minhum in haza ila sirum mubin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya, dengan seizinku.
Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Juz ke-7. Tafsir. Pada ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa Allah mengajukan pertanyaan kepada para rasul pada umumnya. Bagaimana tanggapan umat terhadap misi kerasulan mereka? Pada ayat ini Allah berbicara di padang mahsyar dengan Nabi Isa. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan para rasul pada hari kiamat. Ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku yang telah dianugerahkan kepadamu dan kepada ibumu di dunia. Sewaktu aku menguatkanmu, ketika ibumu mengandungmu, dengan kehadiran Ruhul Kudus, malaikat Jibril yang meniupkan roh ke dalam rahim ibumu. Juga ketika menguatkan engkau sehingga engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan, di luar adat kebiasaan. Dan setelah dewasa sewaktu menyampaikan misi kerasulan, setelah Jibril menyampaikan wahyu kepada kamu. Dan ingatlah ketika aku, melalui Jibril, mengajarkan menulis kepadamu, juga mengajarkan hikmah, kearifan, Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil yang berisi ajaran tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada ibadah kecuali kepadanya. Dan ingatlah mukjizat yang diberikan kepadamu, ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, karena engkau tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatanku. Kemudian engkau meniupnya, sehingga burung itu benar-benar hidup, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya, juga dengan seizinku. Dan ingatlah, mukjizat yang lain, ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir yang secara lahiriah tidak mungkin sembuh. Dan engkau juga dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, yang pada umumnya sulit disembuhkan, dengan seizinku. Dan ingatlah, kenikmatanku kepadamu, ketika engkau mengeluarkan orang mati dari sebuah kuburan tua yang sudah bertahun-tahun mati menjadi hidup kembali, juga dengan seizinku. Dan ingatlah, kenikmatan yang sangat berharga, ketika aku menghalangi Bani Israel dari rencana mereka untuk membunuhmu, sewaktu engkau menyampaikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, berdasarkan wahyu tentang bukti-bukti kerasulan dengan beberapa mukjizat. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, dengan sombong, ini tidak lain. Semua keanehan yang diperlihatkan Isa kepada kita, hanyalah sihir yang nyata, bukan mukjizat atau bukti kebenaran. Pada ayat ini dijelaskan tentang bermacam-macam nikmat yang telah dilimpahkan kepada Nabi Isa dan ibunya. Kemudian diungkapkan kembali berbagai kejahatan Bani Israel yang pernah menuduh bahwa berbagai keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Nabi Isa kepada mereka hanyalah sihir semata. Nikmat Allah kepada Maryam, yaitu ibu Nabi Isa ialah Allah telah menjadikannya sebagai wanita yang suci, terpilih di antara wanita-wanita di dunia ini untuk memperoleh kedudukan yang mulia. Nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Isa yang disebutkan dalam ayat ini adalah sebagai berikut. 1. Allah telah memperkuat Nabi Isa dengan Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Allah telah menjadikan jiwanya bersih dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Dengan nikmat ini Isa dapat mengetahui bahwa ia lahir ke dunia dengan kejadian yang luar biasa, sehingga dengan demikian ia dapat membuktikan kesucian dirinya dan kesucian ibunya. Karena Allah telah memperkuatnya dengan Rohul Kudus, maka ia dapat berbicara ketika ia masih kecil dan lemah, masih berada dalam buayan. Ia berbicara untuk membela kesucian dan kehormatan ibunya terhadap tuduhan yang bukan-bukan dari kaum Yahudi. Kemudian setelah ia dewasa ia juga dapat berbicara dengan baik untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Tentang Nabi Isa, ibunya dan Rohul Kudus dalam ayat ini, pendapat beberapa mufasir dapat dikatakan sama, mengenai, mengingat nikmat. Artinya, mensyukuri, nikmat yang diberikan kepada Isa dan kepada ibunya Maryam dan memperkuatnya dengan Rohul Kudus, yakni Jibril, dan berbicara dengan orang ketika ia masih bayi dan sesudah dewasa menjadi nabi,
yang menurut Ibnu Abbas seperti yang dikutip Al-Baghawi, dalam usia 30 tahun dan menjalankan tugas kenabiannya selama 30 bulan. Kemudian, aku mengajar kamu menulis hikmah, yakni kearifan ilmu pengetahuan, Taurat dan Injil, dan seterusnya. Lebih jauh tentang Rohul Kudus lihat kosakata di atas Al-Baqarah ayat 253. Dapat ditambahkan bahwa seperti disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Rohul Kudus berlaku untuk semua orang beriman Al-Mujadalah 58:22, dan diturunkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat ini, Ruh berarti wahyu Al-Kahf ayat 2. Nabi Isa menyebut dirinya anak Maryam, yang tidak mengenal bapa manusia karena kelahirannya memang suatu mukjizat. Allah telah memberinya nikmat yang besar berupa kekuatan rohani, memperkuatnya dengan Rohul Kudus, dengan mukjizat-mukjizat yang terjadi sekitar dirinya dan ibundanya Maryam, mengenai kelahiran, kehidupan dan kematiannya. Tetapi Rohul Kudus Al-Baqarah ayat 87, yang banyak kita temui dalam Al-Quran, dalam pengertian, roh yang suci, berarti juga sebagai ilham ilahi. Nabi Muhammad juga mendoakan rahmat dengan Rohul Kudus kepada seorang sahabat, yakni penyair Hasan bin Sabit melalui sabdanya, bahwa Hasan bin Sabit Al-Ansari minta persaksian kepada Abu Hurairah. Apakah kamu mendengar Nabi SAW berkata, "Hai Hasan, penuhilah Rasulillah. Ya Allah kuatkanlah dia Hasan, dengan Rohul Kudus." Riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Pengertian Rohul Kudus dalam Al-Quran dan hadis tidak sama dengan pengertian Rohul Kudus dalam Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Allah atau firman-Nya dalam Perjanjian Lama Kejadian I.2 ialah mengenai pembentukan bumi, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan Mazmur Ki-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, dalam Perjanjian Baru disebut Roh Kudus, Roh Allah atau Roh Yesus. Matius menyebutkan bahwa kelahiran Yesus Kristus pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf anak Heli, mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf suami Maria adalah orang yang tulus hati. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud diam-diam akan menceraikannya. Tetapi dalam mimpinya malaikat Tuhan tampak kepadanya, dan berkata, agar jangan takut, mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Matius 1,18-21. Lihat juga kosakata An-Nisa, ayat 156. 2. Allah telah mengajarkan kepadanya Alkitab. Artinya Isa telah dianugerahinya kepandaian menulis dan membaca, sehingga ia dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang tertulis. Di samping itu, Allah mengajarkan pula kepadanya Taurat, yaitu kitab suci yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah mengajarkan kepadanya Injil, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa sendiri. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengubah-ubah isi Taurat dan tidak pula menggantikannya dengan Injil yang diturunkan kepadanya, dan diakui oleh Perjanjian Baru yang sekarang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius v. 17. 3. Isa dapat membuat dari tanah sesuatu yang bentuk dan ukurannya seperti burung. Kemudian ia meniup burung itu. Maka jadilah ia seekor burung yang sungguh-sungguh, dengan seizin Allah. Artinya Isalah yang membentuk benda tersebut seperti burung, dan ia pula yang meniupnya. Kemudian Allah menjadikannya seekor burung yang hidup. 4. Isa telah dapat menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir dan orang-orang yang kena penyakit sopak, dengan izin Allah. Padahal di masa itu tak seorang tabib pun dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang-orang yang kena penyakit sopak. Dalam bahasa Indonesia, kata abras dipadankan dengan kusta dari terjemahan Inggris leprosi, yakni penyakit menahun yang menyerang kulit dan saraf, yang secara perlahan-lahan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Lepra, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arab biasa disamakan dengan juzam, bukan abras.
Mujam Al-Fat Al-Quran Al-Karim menjelaskan bahwa abras adalah warna putih di kulit karena kehilangan zat warna merah pigmen dan menimbulkan bercak-bercak putih dalam berbagai bentuk. Ini merupakan gejala penyakit kusta. Jadi bukan kusta. Dalam Perjanjian Baru Matius X 8, Lukas If 27 diterjemahkan dengan kusta, sama dengan terjemahan bahasa Inggris. Dalam tafsir ini diterjemahkan dengan sopak. Agaknya ini lebih tepat, yakni penyakit kulit berupa belang-belang putih di tangan atau kaki akibat sel pigmen adalah sel yang memberi warna kulit kering, sawo matang. Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dalam istilah kedokteran dikenal dengan nama leukemia atau vitiligo. 5. Isa juga dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati, sehingga dapat keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, dengan izin Allah. Setelah Nabi Isa memberikan bukti-bukti dengan mukjizatnya, sebagian mereka, Bani Israel, menuduhnya ia melakukan perbuatan sihir. Mengusir setan dengan menggunakan pemimpin setan. Ia mengusir setan dengan kuasa Bilzebul, penghulu setan, Lukas 15. Orang Yahudi menyebut raja setan atau penghulu setan itu Bilzebul. Dan penghulu setan yang digunakan untuk mengusir setan ini terdapat dalam beberapa bab chapter dalam Perjanjian Baru. Antara lain dalam Matius, Markus dan Lukas. 6. Allah telah melindungi Nabi Isa dari kejahatan kaum Yahudi yang hendak membunuh dan menyalibnya. Ketika Isa datang kepada mereka membawa agama Allah yang disertai dengan bukti-bukti dan keterangan yang jelas, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah menyelamatkan Isa dan mengangkatnya kepadanya. Kejahatan Bani Israel melebihi kejahatan umat lainnya. Kejahatan umat lainnya terhadap Rasul Allah hanya sebatas kepada diri pribadi Rasul itu. Tetapi kejahatan Bani Israel tidak hanya ditujukan kepada Nabi Isa semata, melainkan juga terhadap ibunya, yaitu mereka menuduh Maryam telah berzina dengan seorang lelaki, sehingga melahirkan Isa. Bahkan kejahatan mereka tidak hanya tertuju kepada Isa dan ibunya, melainkan juga terhadap Allah. Karena mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai istri dan anak, padahal Allah Maha Suci dari hal-hal tersebut. Orang-orang kafir di antara Bani Israel itu tidak hanya menolak agama Allah yang disampaikan Nabi Isa kepada mereka, bahkan mereka mengatakan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan Isa tersebut hanyalah sihir. Bermacam-macam nikmat Allah kepada Nabi Isa yang disebutkan dalam ayat ini merupakan sindiran dan kecaman yang amat tajam sekali terhadap Bani Israel, atas sikap dan perbuatan mereka yang keji itu. Ayat ini menyingkap pula betapa besarnya kedengkian mereka terhadap orang yang memperoleh nikmat Allah. Ucapan mereka bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan Nabi Isa kepada